jemaat yang terkasih dimanapun berada, saya percaya setiap kita yang mengikuti ibadah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan tetap menyertai kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk 1 minggu yang boleh kita lalui kembali. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Fakta bahwa kita boleh beribadah hari ini adalah bukti kalau 1 minggu telah kita lalui. Dan fakta kalau 1 minggu telah kita lalui adalah bukti bahwa Tuhan telah menyertai, memelihara, memberkati perjalanan hidup kita. Marilah kita bersyukur, terpujilah Tuhan, terlepas dari apapun kondisi kita saat ini. Tuhan telah mengizinkan kita hari ini boleh beribadah kepadanya. Mari kita mengucap syukur baginya. Topik ibadah kita hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Kita akan memulai ibadah, jemaat kami undang untuk berdiri. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari memohon pertolongannya. Biarlah tuntunan yang daripada Roh Kudus saja mengajari, merendahkan hati kita untuk memuji menyembah Allah melalui ibadah ini. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu? Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur padamu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur. Sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kiranya Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yang berbahagia ialah mereka yang hidup seturut dengan firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan hari lepas hari, dan berkat Tuhan yang pasti senantiasa mengikuti. Mari kita angkat pemujian kita kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita bernyanyi, haleluya, berbahagialah. Berbahagianya hidup orang benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan berada di pihaknya. Haleluya, berbahagialah orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus,
marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Bapa Surgawi, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengerti setiap pikiran kami. Bahkan sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berkata dusta kepada sesama kami, berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Selidiklah akan aku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Bapa Surgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihilah musuh-Mu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dalam terang firman-Mu kami mengaku, jangankan mengasihi musuh, terhadap orang yang hidup damai dengan kami pun, sering kami melakukan yang jahat dan berlaku curang. Tuhan Maha Pengasih, jangan menghukum kami dalam murka-Mu. Dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan amarah-Mu. Ya Bapa, sembuhkanlah kami, sebab kami merana, kasihanilah kami. Selidiklah akan aku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman-Nya, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah kita oleh karena kasih kemurahan Allah yang telah Dia berikan bagi kita, telah mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan oleh karena kasih karunia-Nya kita telah diselamatkannya. Mari kita responi pengampunan yang telah Allah beri. Kita bernyanyi, andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Andaikan kasih-Mu
beri membuat hati kita terasa aman. Bahkan segala kekhawatiran dan kelemahan kita membawa kita untuk berserah kepadanya. Kita nyanyikan dari ayat yang ketiga. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman dan percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mendengarkan Warta Jemaat Kebaktian Minggu berbahasa Indonesia, Minggu 16 Mei 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu lalu yang telah terlaksana dengan baik, diikuti secara serentak sebanyak 98 viewers dengan persembahan melalui OVO 190.000 dan melalui GoPay sebesar Rp40.000. Terpujilah Tuhan Sang Pemilik Pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama sekali beribadah melalui channel ini. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, semakin bertumbuh dalam iman, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada sore ini adalah Bapak Pendeta Jan Joner Sinaga. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Yang kelima, jam doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 20.00 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan topik doanya melalui nomor atau kontak yang tertera di layar. Demikianlah warta jemaat pada sore hari ini. Atas perhatian dan dukungan doanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk satu minggu yang boleh kami lalui kembali, untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh sama-sama ikut beribadah di live streaming yang diadakan oleh GKPS Padang Bulan ini. Dalam setiap kondisi keadaan kami saat ini ya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu karena penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau tahu Tuhan, kami masih mengadakan ibadah secara online
Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudarinya Tuhan di tempatnya masing-masing. Tuhan yang menjamah kami dalam setiap kondisi kami saat ini ya Tuhan. Mungkin ada yang berada dalam kondisi yang kurang sehat, berada dalam pergumulan. Kami tidak tahu persis ya Tuhan, tapi kami mau berdoa kepadamu, kami mau menyerahkan semuanya kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan melihat segala sesuatunya. Bahkan yang tersembunyi sekalipun di dalam lubuk hati kami percaya Tuhan mengetahuinya. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, berikan kami kesehatan. Bahkan Tuhan pun tahu kami masih berada dalam hidup di tengah-tengah perjuangan melawan COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah kami, kuatkan tubuh kami Tuhan, berikan kami hikmat yang daripadamu juga, supaya kami berhikmat dalam menjalani hari-hari kami Tuhan, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga pola makan kami, supaya ya Tuhan kami boleh tetap fit, kami boleh tetap kuat, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Ya Allah, kami berdoa kalau di antara anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang kami sama-sama beribadah saat ini berada dalam pergumulan, berada dalam penantian, mungkin penantian teman hidup, penantian pekerjaan, penantian keturunan, apapun itu ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengharapan yang Engkau letakkan di dalam hati kami itu boleh terus membawa kami berdoa, bergantung, berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat pemerintahan kami dari tingkat pusat hingga tingkat pedesaan ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau juga yang berkati mereka. Engkau pakai mereka ya Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah negara kami ini, negara Indonesia ini. Dalam pengambilan setiap kebijakan, keputusan, Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan memakai mereka menjadi alat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang ambil pelayanan dalam ibadah live streaming ini. Tuhan berkati kami, setiap anak Tuhan, hamba Tuhan di sini ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus memberikan diri kami untuk melayani Tuhan. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan dalam melayani. Biarlah kami Tuhan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang terus menerus dipermuliakan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa untuk terus mempersembahkan hidup kami, takut akan Tuhan dalam setiap keseharian kami, karena kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kami kebahagiaan yang tiada tara bagi orang-orang benar yang hidupnya takut akan Tuhan. Sebentar ya Bapak, kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh diperdengarkan, yang boleh diberitakan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu ya Allah. Inilah doa kami dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat dikirimkan melalui nomor e-wallet yang tertera di layar.
Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, "Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan." Padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai yang ke-19. Demikianlah firman-Nya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang padamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka
dan daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah orang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saat ini mari kita persiapkan hati dan fokus kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan limpahkan kepada kami, menyertai kami pribadi lepas pribadi, menuntun kami dan mempersiapkan hati pikiran kami untuk boleh beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang kami nikmati. Biarlah lewat ibadah ini kami dikuatkan, terlebih dari firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang mengajar kami untuk memahami kebenaran firman ini, supaya kami boleh menangkap pesan firman dan menguatkan kami menjadi pelaku firman. Sebab hanya ketika kami boleh mendengarkannya, boleh melakukannya, kami menikmati kebahagiaan. Kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan Bapa. Berbicaralah kepada kami semua yang beribadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, pada Minggu Eksaudi, diambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama,
ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan topik mingguannya kebahagiaan orang benar. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan dua kehidupan manusia di dunia ini, yakni kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Sebenarnya demikian Alkitab menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada orang yang benar. Semua telah berdosa. Semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Demikian ditegaskan dalam Rom 3 ayat yang ke-23. Apakah yang dinamakan dengan orang benar dan orang fasik itu sama-sama orang berdosa? Tetapi orang benar adalah orang berdosa yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya mencari, berupaya untuk merenungkan, mencintai firman Tuhan. Dengan merenungkannya siang dan malam, dengan membangun hidupnya berpedoman pada firman Tuhan, dengan mendasarkan kata, pikiran, dan tindakannya kepada firman Tuhan, dengan ketaatannya melakukan Taurat atau firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, seorang yang disebut orang benar itu ialah orang yang selektif dalam hidupnya. Selektif dalam arti apa? Dalam arti dia tahu untuk melakukan sesuatu. Dia tidak sembarangan untuk bertindak. Tidak sembarangan untuk memasuki perkumpulan tertentu. Tidak sembarangan untuk melakukan sesuatu tertentu. Tidak sembarangan untuk menuju tempat tertentu. Itulah sebabnya dalam ayat 1 disebutkan bahwa orang benar itu tidak akan mengikuti nasihat orang fasik, tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan tidak mengikuti perkumpulan orang-orang pencemooh. Dia selektif dalam kehidupan. Kalau boleh saya angkat apa yang disebutkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12, bahwa orang benar itu tahu segala sesuatu bisa saja halal dalam kehidupan ini, tetapi belum tentu berguna.
belum tentu bermanfaat. Hanya ketika segala sesuatu yang bermanfaat, maka orang benar boleh melakukannya. Artinya orang benar itu adalah orang yang berani menahan diri, berani mengendalikan dirinya, sehingga tidak melakukan sesuatu yang oleh dunia lakukan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya saudara, orang fasik yang dalam khotbah kita ini, khususnya dalam ayat 1, disejarahkan dengan orang berdosa, pencemooh, adalah orang yang sama sekali tidak peduli akan firman Tuhan, sama sekali tidak peduli akan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sama sekali tidak mendasarkan hidupnya, tidak mempedomani hidupnya kepada firman Tuhan, sehingga segala sesuatu dia melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan bertentangan dengan persekutuan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang seperti ini digambarkan seperti sekam yang siap diterbangkan oleh angin, yang kosong, yang tidak bernilai apa-apa. Bahkan digambarkan seperti orang-orang yang mewakili jalan hidup dan nasihat duniawi. Dan dalam ayat 4 dan 5 disebutkan dalam khotbah kita bahwa orang-orang fasik, orang-orang seperti ini pada akhirnya akan mengalami penghakiman dan jatuh ke dalam kebinasaan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, yang menarik bagi kita dari kesaksian pemazmur ini ialah bahwa betapa bahagianya menjadi orang yang benar, orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang hidupnya selektif melihat segala sesuatu yang baik atau tidak baik dalam kehidupan ini. Pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang benar. Artinya terpujilah orang yang benar, bersukacitalah orang yang benar, terberkatilah orang yang benar, termulialah orang yang benar. Pertanyaan kita sekarang ialah, mengapa berbahagia menjadi orang yang benar? Ada dua alasan yang mendasar mengapa berbahagia menjadi orang yang benar berdasarkan khotbah kita pada hari ini. Yang pertama adalah yang disebutkan di dalam ayat yang ketiga. Alasan yang pertama ialah karena orang yang benar itu, orang yang mencintai firman Tuhan itu, yang merenungkannya siang dan malam, yang melakukannya dalam hidupnya, yang hidup selektif dalam kehidupan ini, adalah orang yang hidup dari sumber kehidupan dan sumber kekuatan, yakni Roh Tuhan. Kalau dalam ayat 3 disebutkan, saudara, bahwa orang yang mencintai firman Tuhan ini diibaratkan seperti tanaman, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekali lagi, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, aliran air itu adalah gambaran daripada Roh Tuhan, gambaran daripada Roh Allah. Jadi kalau disebutkan orang benar itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu berarti orang benar itu adalah orang yang hidup dari sumber kehidupan, dari sumber kekuatan,
yakni Roh Tuhan. Dan ketika orang hidup dari sumber kehidupan itu, orang hidup dari sumber kekuatan itu, maka dia pasti mengetahui kehendak Tuhan. Dia pasti mengalami berkat-berkat Tuhan. Hidupnya pasti menghasilkan buah-buah kehidupan yang Tuhan harapkan dari kita. Bahkan karena ada kekuatan hidup di dalam dirinya, dia sanggup menantang dan menghadapi, serta menghadapi segala perkara, menghadapi segala tantangan kehidupan dengan penuh kemenangan. Dan itu sangat berbeda dengan orang fasik yang disebutkan dalam ayat 4 dan 6, yang cenderung menuju kepada kebinasaan. Itu alasan yang pertama, mengapa berbahagia menjadi orang yang benar, menjadi orang yang mencintai firman Tuhan, menjadi orang yang selektif dalam kehidupan ini. Alasan yang kedua, saudara, ialah yang disebutkan dalam ayat 6, karena orang benar itu dicintai oleh Tuhan. Dikatakan jalan hidup orang benar dikenal, disukai, dicintai oleh Tuhan. Barang siapa mencintai firman Tuhan, berarti ia dicintai oleh Tuhan. Ketika Tuhan mencintai kita, saudara, itu berarti Tuhan juga berkenan dalam hidup kita. Dan sudah pasti kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita, maka pintu pertolongan, pintu berkat sangat terbuka di dalam kehidupan kita. Begitu Tuhan berkenan atas seluruh kehidupan kita. Berkat dan pertolongannya terbuka bagi kita. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kalau dalam ayat pertama seruan berbahagia dialamatkan kepada orang benar, dan juga tema kita pada hari ini bahwa kebahagiaan orang benar ini akan mengingatkan kita kepada perkataan Yesus, saudara. Ketika Yesus mengajari murid-muridnya, dia mengatakan, berbahagialah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam Lukas 11 ayat 28. Dan juga teringat kita kepada perkataan Yesus bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dalam Matius 4 ayat 4. Dan juga mengingatkan kita akan perkataan Rasul Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 22, bahwa kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi seruan berbahagia dari Mazmur 1 dan juga tema kita kebahagiaan orang benar adalah sekaligus mengingatkan kita akan betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya berarti adalah orang yang hidup, yang bertindak, yang berpikir dengan mempedomani firman Tuhan, adalah orang yang hati, pikiran, dan jiwanya dikuasai oleh firman Tuhan, adalah orang yang mendasari setiap keputusan-keputusannya, tindakan-tindakannya berlandaskan firman Tuhan, adalah orang yang melakukan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Hidup seperti ini, saudara, pasti hidup yang berbahagia. Karena hidup yang seperti ini tetap terjaga dalam kehendak Tuhan. Tetap terjaga menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu adalah petunjuk kehidupan, saudara. Sekali lagi, petunjuk kehidupan
petunjuk kehidupan tentang kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang berguna, kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang berarti, kehidupan yang menuju kekekalan, kehidupan yang terberkati. Jadi firman Tuhan itu adalah petunjuk kehidupan kepada kita. Dan semua orang, sekali lagi tanpa kecuali, pasti menginginkan firman Tuhan ketika dia sungguh-sungguh memahami bahwa petunjuk kehidupan demi kebaikannya, demi sukacita dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara, adalah panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, untuk terus-menerus berusaha, terus-menerus berjuang, terus-menerus terkonsentrasi untuk mencintai firman Tuhan, untuk merenungkannya siang dan malam, untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari, untuk memberlakukannya sekali lagi di dalam kehidupan kita, karena memang itulah yang menjadikan kita bahagia. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, latihlah dirimu beribadah. Artinya kecintaan akan firman Tuhan, kemampuan dan kemauan untuk melakukan firman Tuhan bukan dengan sendirinya datang otomatis, tetapi sesuatu yang perlu dilatih, perlu berdisiplin di dalam kehidupan ini, untuk mencintai, untuk mendengarkan, untuk merenungkan, untuk melakukan. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan latihlah dirimu beribadah, sama artinya dengan latihlah dirimu untuk mendengarkan firman Tuhan, latih dirimu untuk melakukan firman Tuhan, latih dirimu untuk merenungkan firman Tuhan. Di mana-mana olahragawan tidak akan berhasil tanpa disiplin latihan yang ketat. Di mana-mana tentara tidak akan berhasil tanpa disiplin latihan yang kuat. Maka sama seperti itu dalam hidup kita. Kita harus melatih hidup kita, melatih diri kita, terkonsentrasi dengan sungguh-sungguh, supaya kita boleh berbahagia ketika kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, menjadi orang Kristen tentu saja tidak cukup menjadi orang yang datang ke gereja untuk beribadah atau beribadah di tempat-tempat kebaktian yang lain, tetapi menjadi orang Kristen adalah juga menjadi orang yang harus melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di luar jam ibadah. Menjadi orang Kristen, saudara, tidak hanya orang yang mengerti teologi, yang mengerti dogma-dogma Kristiani, tetapi harus juga menjadi orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan teologi, mempraktekkan dogma-dogma di dalam hidup yang bermoral dan hidup beretika. Menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, tidak cukup pandai berkata-kata dalam bahasa iman. Apakah seperti yang sering kita katakan dengan istilah Salam, haleluya, puji Tuhan? Tidak cukup seperti itu, tetapi harus juga menjadi orang yang mempraktekkan bahasa iman itu, bahasa salam itu, haleluya itu, dalam perbuatan-perbuatan baik, dalam tindakan-tindakan yang baik. Menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, tidak cukup menghiasi rumah kita, menghiasi diri kita dengan simbol-simbol Kristiani, dengan lambang-lambang Kristiani, tetapi harus juga menghiasi diri kita, menghiasi perkataan dan perbuatan kita dengan makna dari simbol-simbol itu.
dengan makna dari lambang-lambang itu. Itu sesuatu prinsip yang mendasar bagi kita sebagai seorang Kristen. Bukan sekedar supaya kita dilihat berbeda oleh dunia ini. Bukan sekedar berbeda dari orang lain. Tetapi demi menjaga identitas kita sebagai orang Kristen yang benar. Sekaligus demi menjalankan fungsi kita yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk memberi citra rasa menjadi garam di tengah kehidupan yang hambar, menyinari menjadi terang di tengah kehidupan yang gelap. Itulah panggilan kita, saudara, menjadi seorang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, tentu saja kita harus berjuang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Merenungkan teologi dan dogma dan melakukannya secara bermoral dan beretika. Rajin setia beribadah di tempat ibadah dan melakukan kehendak Tuhan di luar jam ibadah. Dan sebagainya. Itulah panggilan kita menjadi orang Kristen yang benar. Dan ingat, ketika kita telah menjadi orang Kristen yang benar, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya dalam hidup kita, yang selektif dalam kehidupan ini, tidak sembarangan melakukan sesuatu, tidak sembarangan menuju tempat sesuatu, tidak sembarangan menuju sesuatu perkumpulan apapun itu, maka kita akan berbahagia. Dan ketika hidup kita berbahagia, maka kita sungguh-sungguh sekali lagi menjadi orang Kristen yang benar, yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi kehidupan, dan memuliakan nama Tuhan di bumi ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang benar, yang sungguh berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman ini yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami ini menjadi orang Kristen yang benar, yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami, yang sungguh-sungguh berani selektif di dalam kehidupan ini, tidak sembarangan untuk melakukan sesuatu, tidak sembarangan menuju sesuatu tempat apapun dalam kehidupan ini. Bahkan tidak sembarangan untuk memasuki suatu perkumpulan, apalagi itu perkumpulan orang pencemooh, kegiatan orang pendosa, dan tindakan-tindakan orang fasik. Kami diminta untuk menjauhinya sebagai bukti bahwa kami adalah orang-orang Kristen yang benar. Terima kasih untuk firman ini Bapa. Biarlah firman ini mengingatkan kami dalam perjalanan hidup kami yang penuh tawar-menawar, untuk menjatuhkan kami, untuk menjauhkan kami dari Tuhan, dan untuk menjauhkan kami dari sesama dengan penuh kebencian. Tetapi biarlah dengan firman ini kami boleh tetap menjadi berkat di tengah kehidupan, menjadi garam di tengah kehidupan yang hambar, dan menjadi terang di tengah kehidupan di dalam kegelapan. Kuatkan kami menampilkan jati diri kami, menjadi orang Kristen yang benar,
yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui kami nama Tuhan semakin dimuliakan. Melalui kami orang-orang di sekitar kami juga menikmati berkat-berkat kehidupan yang Tuhan limpahkan kepada kami dan boleh kami salurkan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, sertailah jemaat-Mu seluruhnya di tengah kehidupannya yang terus berjuang dalam kehidupan ini. Biarlah Engkau memenangkan kami di tengah perjuangan ini, tidak ikut atau kompromi dengan dunia ini, karena kami tahu, mengerti atas panggilan-Mu kepada kami. Inilah doa dan harapan kami. Berkati firman yang kami telah terima, sertai perjalanan kami, dan biarlah Engkau menuntun jemaat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin. Syukur untuk firman yang telah kita dengarkan. Terpujilah Tuhan. Mari kita terus bangun komitmen untuk hidup seturut firman Tuhan. Hidup selektif dalam tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita nyatakan komitmen kita bernyanyi, di dunia yang penuh cemar, antara sesamamu hiduplah saleh dan benar. Supaya orang dapat melihat Yesus di dalammu. Kita nyanyikan dari ayat yang ketiga. Hiduplah diri baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil waktu teduh sejenak, bersyukur atas ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Amin. Untuk menutup ibadah, kita bernyanyi, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya, Minggu 23 Mei 2021. Selamat menikmati kebahagiaan menjadi orang benar. Tuhan memberkati. Shalom.